Ketemu lagi dengan gua Semi Not a Sleep Boy dalam episode pertama dari Comic Wannabe. Oke, makasih ya lu udah mau view dan subscribe ke channel gua. Jadi ini sesuai dengan namanya Comic Wannabe. Orang-orang yang pengen jadi komik, mungkin bertahun-tahun open mic dan gak berhasil-berhasil, gua ingin membagi kiat-kiatnya. Ya, kesuksesan itu sebenarnya hal yang gak mutlak ya. Bagi orang lain gue sukses, bagi gue mungkin gue sukses, tapi ada sekelompok orang yang bilang gue nggak sukses dalam stand up comedy. Ada yang bilang gue lucu banget, ada yang bilang gue garing banget. Tapi ya minimal lebih banyak yang bilang gue lucu lah ya. Akhirnya gue bikin tanpa balas gue juga bukan nyombong, itu kenyataan aja. Tapi walaupun masih bukan kalah lucu ya, kalah laku. Itu beda. Ini di situ yang lu harus sadarin bahwa gua di sini adalah membagi tips-tips untuk menjadi lucu, bukan tips-tips untuk menjadi laku. Wah, karena itu lain, itu sama sekali lain ya. Jadi lu harus hadarin. Dan lu ngeliat gua tadi pakai peci, bukan ya, kebanyakan lu pasti ketawa. Nah, itulah komedi. Karena lu pasti nggak pernah ngeliat gua pakai peci. Ketika gua pakai peci, lu ketawa. Ada unsur surprise dalam komedi. Makanya komedi itu nggak bisa diulang. Kalau lu punya materi yang sama, gak bisa diulang ke audiens yang sama karena dia udah tahu punchline-nya, udah tahu lucunya di mana. Nah, itu sulitnya. Jadi lu setiap saat perform lu harus punya materi yang baru. Nah, itu kesulitannya. Dan komedi juga susahnya itu nggak bisa covering. Kalau misalnya lu pemain musik, lu bisa cover, lu bisa pakai musik orang lain. Kalau komedi itu lu harus menciptakan sesuatu ide atau materi-materi yang original, yang personal dari lu, yang dekat dengan diri lu, yang sesuai dengan concern lu. Kalau istilahnya Radit, keresahan lu, gue lebih suka pakai concern, lebih keren ya. Jadi gimana itu semua bisa terjadi ya karena lu mencoba, berlatih, dan mungkin dengan program ini dari channel gue, dan kalau lu ikutin dengan tulus ya, dengan sebuah ketulusan, lu subscribe, lu nonton terus episodenya, mudah-mudahan gue bisa bantu ya, gue bisa bantu. Tapi kalau misalnya nggak berhasil juga ya lu harus sadar diri juga sih ya. Sadar diri, karena ya namanya gimana ya, gue nggak bisa kasih solusi juga ya. Lu lihat tadi ada barang-barang bagus kan yang di shoot sama kameramen gue. Nah, itu sebenarnya nggak ada hubungan sama acara ini, tapi istilahnya kalau lu bisa sukses dan menjadi komedian yang menjual ya, lu bisa punya barang-barang itu, bisa ya. Bukan gua ngajarin materialisme ya, tapi lu bisa punya itu. Tapi kalau lu merangkap punya bisnis lain seperti gua, IT gitu. Intinya adalah gua dapat itu bukan dari komedi. Ya. Gitu. Jadi lu di sini harus tuh bahwa gua pengen lucu, bukan pengen kaya. Karena kalau pengen kaya itu gua kayak ngajarin MLM. Nah, ini juga sebenarnya nggak ada fungsinya ini. Orang nggak ada kabelnya nih. Gua nyari-nyari dari tadi nggak ada tuh. Nah, tapi ini mungkin Dr. Dre lagi you watch this program, want to sponsor this program, okay, open, still open, Dr. Dre. Ini bisa dipakai untuk logo-logo dari perusahaan lu, ya. Ini akan rutin setiap hari Kamis. Di segmen berikutnya gue akan kasih tahu lu apa itu kelucuan, bagaimana itu orang tertawa, bagaimana cara membuat orang tertawa, kenapa orang tertawa, ya karena lu sebagai komik harus tahu dong. Ya kan, lu kan membuat orang tertawa, kenapa mereka tertawa? Itulah misterinya. Ya, ketemu lagi di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini, masih di Comic Wannabe. Oke. Ya, karena ini belum ada pengiklan, kita langsung saja ke segmen berikutnya. Jadi terakhir gue ngomong tentang apa alasan tertawa. Gue udah keliling Indonesia, dan setiap dalam Tanpa Batas 1 maupun volume 2, dan setiap gue keliling Indonesia, biasanya sebelum perform atau sesudah perform besoknya, gue melakukan coaching atau tanya jawab. Ini adalah pertanyaan mendasar ya. Apa alasan orang tertawa? Kebanyakan itu tidak memikir 2 langkah, ya kan? Kita tuh komik harus memberikan surprise. Kalau lu cuma 1 langkah, kita nggak kasih surprise dong. Ya kan? Benar, setuju aja lo, nggak bisa debat gua. Yang jelas adalah alasan orang tertawa itu bukan karena lucu. Karena
kalau lu menjawab itu tidak menjelaskan apapun. Kenapa orang merasa lucu sesuatu? Nah itu dong pertanyaannya. Lu harus lebih advance ya. Ternyata katanya orang tuh tertawa dan merasa lucu tuh kalau melihat tadi yang surprise tadi. Dan yang paling besar adalah superioritas. Dia merasa lebih beruntung dari sebuah objek korban yang ditertawai. Misalnya, kalau misalnya ini maaf ya, memang orangnya sudah tidak menjabat ya, Pak SBY jatuh, gitu. Sebenarnya kita ingin ketawa sih, tapi karena dengan alasan kemanusiaan, kita jadinya nggak ketawa. Tapi sebenarnya kita nahan ketawa itu. Gue yakin banget. Jadi artinya memang manusia dan komedi ini kejam. Jadi kalau misalnya gue habis perform, lu kejam banget bang. Ya memang seperti itu. Kalau misalnya dalam komedi slapstick malah melihat orang yang terjatuh. Atau misalnya senior-senior gue di Sri Mulat, biasanya ada yang dikorbankan. Ada tokoh pembantu di situ. Sama aja sebenarnya. Hanya korbannya di dalam peran. Kalau kita ini mencari korban, ada yang mencari korban adalah diri sendiri, ya, menjelek-jelekan diri sendiri seperti rekan saya, Mo Sidik yang dia gemuk, ya. Dia senang sekali menjelek-jelekan diri sendiri ya. Padahal udah jelek, ngapain lah dijelek-jelekin? Gue udah ngaku nggak terlalu ganteng lah. Ngapain gue ngejelek-jelekin diri sendiri? Ada juga yang bisa menjelekkan perilaku, misalnya kita mengambil contoh sebuah perilaku. Sekarang tuh bandara lagi full capacity. Kalau lu nunggu di bandara kebanyakan berdiri. Gue berdiri, ada ibu-ibu duduk. Tempat penuh semua. Ibu-ibu duduk, sebelahnya tasnya ikut duduk. Anjing nih orang nih. Tasnya bisa pegel nih kayaknya nih ya. Dan kita orang Indonesia, kita tuh nggak salah, tapi kita yang minta maaf. Sebenarnya itu ya, tas gua hingkirin juga, gua nggak perlu minta maaf. Sama seperti kalau lu lewat gang, lalu ada pemuda-pemuda lagi nongkrong. Lu yang lewat yang minta maaf, permisi. Padahal gang itu tempat jalan, bukan tempat mereka nongkrong. Harusnya mereka yang permisi sama kita dong. Permisi gua mau nongkrong, silakan. Gitu dong. Logikanya tuh aneh men. Gue juga gitu kan, gue juga gak enak nih ya ngusir ibu-ibu itu atau tasnya disingkirin gitu. Gue kadang-kadang cuma ngasih kode gitu, gue deketin ibu-ibunya. Masih belum sadar gitu kan. Gue udah mulai gini-gini gitu. Belum sadar, gue stretching. Lalu kita tidak setuju dengan perilaku itu, kita berikan argumen dan akhirnya lucu. Jadi selalu ada korbannya. Ada juga yang langsung menjelekan tokoh. Nah seperti gue sering menjelekan tokoh. Iya memang terkesan menghina ya, bukan menghina. Tapi yang gue ungkapkan ya fakta gitu. Ya fakta bahwa seperti itulah yang terjadi. Jadi kalau dibilang misalnya, bang lu kejam, ya memang komedi itu selalu menelan korban kok. Kalau lu tidak siap untuk mengorbankan sesuatu, jangan jadi komedian. Ini dosanya gede, ini profesi yang dosanya gede dan lu belum tentu kaya. Mengerikan kan? Mengerikan nggak? Nggak. Jadi lu mau terus? Oke, gua terusin. Nah, seperti judul dari spesial gue, udah 2 volume itu namanya Tanpa Batas. Gue juga sering ditanya, apa sih materi lu? Batasan apa yang lu jadikan sebagai materi? Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan? Menurut gue itu definisi dari komedi itu adalah spesial gue itu tanpa batas. Nggak ada batasnya. Batasnya adalah nyali lu. Ada undang-undang ada UU ITE, ada di situ ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Itulah batas nyali lu. Kalau misalnya lu berani langgar itu ya langgar aja. Kalau gue sih nggak ngajarin ya. Ya intinya adalah nanti di episode berikutnya bagaimana kita bisa mengakali itu semua. Tapi kalau lu berani hajar aja. Kalau misalnya lu di corporate ada ibu-ibu ya, ada anak-anak, lu ngomong jorok, oh boleh nggak masalah. Habis itu lu dipukulin sama bapaknya. Kalau lu berani lakukan. Ya tapi kalau lu nggak berani ya jangan lakukan. Apalagi kalau panitianya sudah bilang jangan lakukan itu dan lu sudah tanda tangan kontrak, artinya lu sudah menjadi pribadi yang tidak profesional, ya kan? Jadi apa batasannya? Batasannya adalah sesuatu yang kita buat sendiri. Artinya kalau misalnya lu udah ambil sebuah job dan sudah ada to do or not to do-nya, lu harus ikutin dong. Tapi kalau lu misalnya tidak sanggup untuk mengikuti to do or not to do itu, ya nggak usah diambil jobnya. It's a simple game. Jadi kalau dibilang ya tanpa batas. Lalu bolehkah kita ngomong sara? Boleh. Boleh banget. Justru ngomong sara itu perlu. Untuk membela minoritas, untuk membela kaum yang tertindas. Itu kan soal sara juga. Ya kan?
Jadi ngomong Sarah tuh bukan menjelekkan Sarah, tapi kita justru mengambil itu untuk kita bela. Karena komedi itu ada korban tentu untuk membela sesuatu. Ya kan, kita membela kaum minoritas dan sebagainya. Kita boleh. Nah, di Indonesia ini salah. Jangan ngomong Sarah, tapi orang-orang yang bertindak bertindak diskriminatif terhadap suku, agama, ras tertentu malah dibiarkan. Tapi ngomong nggak boleh. Nah, kita ini dibego-begoin. Udah ya, gue udah mulai terlalu serius ya. Nah, cooling down dulu. Ya kasih efek ketawa. Intinya adalah, mari kita melucu bersama-sama dengan gaya lu sendiri-sendiri. Gue juga tidak memaksakan dengan gaya gue, karena nanti kita juga belajar teknik. Tapi kalau lu udah lucu tanpa teknik, lakukan men. Gue punya teman gue tuh lucu banget, namanya Mongo. Dia nggak pakai teknik, lucu banget. Ya udah, go ahead dengan natural born komedinya. Itu sama seperti di basket, lu tahu ada pemain basket, ini fotonya. Nah, ini Son Marion. Shootnya itu jelek banget. Menurut coaching shoot, ini shoot yang salah, tapi persentasenya tinggi. Artinya Son Marion nggak pernah dilatih untuk nge-shoot yang benar sama pelatihnya, karena persentasenya udah tinggi. Jadi dibiarin aja seperti itu. Jadi kalau lu udah lucu tanpa teknik, lu nggak usah nonton program gua, ya. Tapi kalau lu belum lucu, lu boleh nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa. Yang penting kita udah tahu bagaimana untuk membuat orang tertawa dengan cara mengetahui alasan orang tertawa. Kita udah tahu. Lalu di segmen berikutnya, yaitu segmen terakhir, gua akan bagikan bagaimana memilih materi pertama lu sebagai komik beginner. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di Komik Wannabe setelah pesan-pesan berikut ini. Halo, masih di Komik Wannabe ya, nggak ada iklan ya, jadi kita langsung mulai aja. Kasian deh lu, nggak apa-apa, santai aja, karena gue memang pengen membagikan ini untuk teman-teman yang memang punya. Jadi gue sepertinya ngomongnya tadi asal-asal aja, tapi sebenarnya gue sayang banget untuk semua stand up comedian di Indonesia. Gue sayang banget. Kita adalah pejuang-pejuang freedom of speech sebenarnya. Bayangkan lu tiap minggu bikin open mic, nggak ada yang nonton, dari anak SMP sampai bapak-bapak, ngomongin alay sampai politik. Dan politikus-politikus itu di Senayan ngomongin soal kebebasan ekspresi dan sebagainya. Kita adalah pejuang-pejuang freedom of speech. Bakar! Ambil nasi kotak doang. Tapi di sini gua belum mau terlalu teknis dulu deh. Pertama adalah cara memilih materi. Menurut gua cara memilih materi adalah yang sesuai dengan diri lu. Nah, sekarang kebanyakan lu umur lu berapa? Berapa? Nggak kedengeran? Oh iya, oke. Dia bilang tadi 21. Kayak 21. Artinya kalau umur 21, rata-rata orang tuh punya ingatan di umur 3 atau 4 tahun. Kalau orang yang jenius mungkin 2 tahun udah punya ingatan. Nggak mungkin lu baru brojol dari rahim ibu lu, wah, gitu kan, lu langsung ingat, oh ibu pakai celana dong. Enggak. Lu nggak akan inget itu. Gue juga nggak inget ya. Karena itu pasti jadi nightmare. Gue punya ingatan kebetulan di umur 2, tapi itu nggak usah dibahas ya. Tapi kebanyakan orang punya ingatan di umur 3 atau 4. Ya oke lah, rata-rata mungkin orang yang rata-rata 4 tahun. Lu sekarang 21 tahun, artinya pengalaman hidup lu 21 kurang 4, berapa? Ayo, itu 17 tahun. Artinya lu punya pengalaman hidup selama 17 tahun. Dalam memori otak lu ada 17 tahun perjalanan hidup lu. Pilih yang lucu. 5 menit nggak ada. Itu bukan masalah lu sebagai komedian. Sebagai manusia aja lu udah bermasalah sebenarnya. Jadi lu bukannya harus nonton channel ini, lu harus pergi ke psikiater dulu. Lu udah sembuh, baru nonton channel ini. Jadi intinya sebenarnya gampang untuk jadi komedian. Masa dalam 17 memori di kepala, 17 tahun memori di kepala lu nggak ada yang lucu sama sekali? Ada pasti men. 7 menit, 10 menit, 3 menit pasti ada. Ya kalau nggak ada, lu pergi ke psikiater deh. Matiin aja, lu kasihan sama lu ya. Jadi intinya adalah pilih itu, ya kan, tentukan. Nah, kalau itu udah menurut lu lucu tapi diceritakan nggak lucu, mungkin itu masalah delivery. Nah, itu baru next-nya, ya kan? Ya kan? Ada juga seseorang yang sudah menulis lucu tapi begitu diperformkan nggak lucu. Intinya adalah ambil dari diri lu. Lu nggak usah ngomongin politik dulu, lu nggak usah ngomongin cinta-cintaan dulu.
lu juga belum punya pacar, lu jomblo, gue tahu lah semua lu tuh lagi susah, gue tahu. Di umuran lu juga gue juga loser, tenang aja, gitu kan. Sekarang juga masih loser, tenang aja. Jadi prinsipnya adalah lu kembali ke diri lu. Kalau gue, kenapa gue bawain materi politik? Karena dalam kehidupan sehari-hari gue ngomelnya juga politik. Gue lagi makan sama istri gue ngomongin politik. Anak gue 6 tahun gue ajak ngomong politik. Ya memang gitu, memang kehidupan gue gitu. Memang sakit ya sakit. Intinya ketika gue di panggung ngomongin politik, ya itulah diri gue. Kalau lu, ya diri lu apa? Ya jangan lu misalnya sosok ngomong politik padahal lu sebenarnya materinya masih alay. Salah itu, salah. Ya akui, lu jujur bahwa lu masih alay, ya ngomong aja, akan lucu. Gue juga menikmati beberapa materi tentang alay. Jadi intinya adalah jadilah diri lu sendiri. Nanti seniman akan bertumbuh dengan sendirinya. Memang gue nggak banyak ambil contoh dari komedi. Misalnya, karena supaya imbang aja, karena sebenarnya seni itu adalah sesuatu yang universal. Misalnya kita ambil contoh The Beatles, ada salah satu personilnya namanya John Lennon. Ya kan lagu-lagu The Beatles di awal-awal itu lagu-lagu cinta yang dari dirinya, pengalaman mereka. Ya? When I saw her standing there, well, she was just 17, you know what I mean. Ngomongin tentang cinta anak 17 tahun. Tapi lihat John Lennon sebelum mati. Ngomongnya apa? Imagine there, no heaven. Ngeri banget. Bayangin kalau lu memulai karir lu, ya kan? Di umur 17 tahun langsung imagine there, no heaven. Gak akan ada yang nonton, men. Jadi menurut gue, ya lu berkembang. Lu akan berkembang. Lu ngeliat materi gue keren. Emang keren sih. Gue akuin. Tapi itu berkembang. Karena sebelum menjadi komedian, gue juga sudah berpikir seperti itu. Tapi itu berkembang, perkembangan. Jadi lu juga berkembang gitu. Lu santai aja, dibawa enak aja, jadilah diri lu sendiri. Mudah-mudahan insya Yesus ya, karena gue Kristen ya. Lu bisa bareng-bareng nanti dengan program ini gue temenin. Gue juga nanti ada program di mana ada orang yang gue pantau secara intens dan kita pantau bersama. Di program ini kita lihat perkembangan anak ini ya kan, sama-sama berkembang atau enggak, dan kita memanfaatkan media yang ada. Jadi gue juga menyarankan lu pilih untuk komunitas lu di daerah lu masing-masing. Di mana itu ya lu cari sendirilah. Lu bisa googling, lu bisa Twitter dan sebagainya. Lu follow @standupindo, di situ ada adminnya sendiri, bisa kasih tahu tempat-tempat open mic di kota lu. Jadi intinya lu juga harus berlatih, jangan hanya nonton ini aja ya. Oke, bikin rame lah tempat open mic di mana-mana. Yang intinya adalah gua mau bilang bahwa ini proses bersama. Lu juga bisa request nanti gua harus bawain apa. Gua harus ngomongin tentang apa. Ya, lu bisa request dan gua juga mengundang ya mulai besok. Nanti habis ini program ini lu ada alamat email yang ini alamat email. Lu kirim video lu, pertanyaan lu atau contoh stand up lu di mana salahnya, gue bisa mungkin nanti bahas di episode berikutnya. Ini di email ini ya, di email ini lu kirim ya, lu kirim di email ini video lu, jangan terlalu besar ya, tapi jangan 3GP juga terlalu ini. Jadi lu harus ngerti bagaimana menggunakan Google Drive atau Dropbox, gimana caranya lu googling sendiri. Ini ngomongin komedi bukan ngomongin IT. Gue bisa ngajarin lu, gue serba bisa. Tapi di sini ngomongin komedi. Jadi lu upload ke situ, kasih linknya ke gue dan di email yang ini. Nanti sebisa mungkin kalau pertanyaannya kira-kira bagus dan kira-kira mewakili banyak orang yang ingin tahu hal itu, gue akan jawab. Video lu juga tampil di channel gue. Oke? Kan lu bisa mejeng di sini. Keren kan? Jadi gue juga akan share beberapa pengalaman gue di episode-episode berikutnya. Dan kalau memang subscribernya tambah banyak, gue bikin ini menjadi seminggu 2 kali, boleh. Apalagi kalau misalnya lu bisa cariin sponsor, boleh. Gue bikin seminggu 4 kali, stripping boleh. Ya gue lama-lama joget kayak Cesar di sini, ya santai aja, oke? Jadi ini adalah program kita bersama. Gue mengajak lu semua untuk di vlog bareng, ya. Lu bisa berkontribusi, lu bisa kasih contoh jokes lu, kirim aja apa video yang lu punya. Lu bisa nanya doang, tapi di sini pertanyaannya yang gue terima hanya dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video atau contoh stand up lu pengen dibahas di sini, gue akan bahas, ya. Jadi gue orang yang oke lah, friendly lah. Kita terbuka untuk program ini. Dan satu yang paling penting adalah gue sebagai komik yang juga bisa dibilang profesional, gue juga tidak pernah lupa untuk latihan. Gue selalu latihan dan gue juga menjaga komunikasi. Ya, ini ada sebuah contoh video
yang bisa kita saksikan bersama, bahwa bahkan sebelum gue naik panggung, gue berkomunikasi dengan opener gue, bagaimana nanti entrance-nya. Gue melakukan, karena ini adalah show bersama, walaupun gue headlinernya waktu itu, tapi gue ingin menularkan semangat daripada show itu kepada opener-opener gue ngobrol sama mereka. Jadi ini menjadi sebuah kesatuan show yang bisa dinikmatin oleh penonton-penonton kita. Jadi memang komik itu karena kita yang dijual adalah omongan, dalam keseharian juga memang harus banyak ngomong, banyak berinteraksi, banyak ngobrol dengan sesama. Perbanyak itu, perbanyak ngobrol dengan orang. Baca, kalau lu nggak suka, nggak usah, ya. Tapi kalau lu suka, perbanyak baca, bagus. Tapi yang paling penting, perbanyak ngobrol dengan orang. Bukan hanya pas open mic. Semua lu ajak ngobrol. Lu ketemu siapa, ajak ngobrol. Lu ketemu dengan temen lu, ajak ngobrol. Pacarnya, ajak ngobrol. Pacarnya punya pacar lagi, ajak ngobrol, aduin. Semuanya bikin berantem semua. Pokoknya intinya adalah lu harus ngoceh terus. Jadi jangan percaya air beriak tanda tak dalam, atau misalnya dan macam-macam itu nggak benar. Itu adalah akal-akalan kaum feodal untuk membuat kaum intelektual itu terdiam dan membisu. Orang yang ngomong itu belum tentu nggak pintar. Salah itu air beriak tak dalam. Itu harus direvisi. Itu apa? Buku-buku bahasa Indonesia sekarang. Tapi gue jadi melebar. Ya, sampai jumpa minggu depan dalam program yang sama, Komik Wannabe. Ya, belajar aja dulu, tapi kalau nggak berhasil juga sadar diri aja. Nama gue Semit Muslim Boy. Sampai jumpa Kamis depan. Program pertama, sukses. Dah. Habis itu gimana, udah siap kita sambut opener pertama Afif ya. Terserah Afif mau dipanggil sebagai apa. Afif nanya ya prestasi apa ketua pensiun kan. Ayo mas banget Afif saya kan. Ya, Afif. Gue bingung ya. Lalu jauh sekarang ini. Sekarang. Kan gak enak. Pas gue cek, gue kesel banget asli. Iya, gue bingung. Terus kan nggak gitu ya. Nah, nama gue Afif, selamat malam. Terus gimana? Enggak, udah. Nama gue Afif, selamat malam. Ya, turun. PO langsung, demikianlah Afif, tepuk tangan untuk Afif. Berikutnya, Mak, dia adalah seorang komik yang tidur di rumah madrasah. Iya kayak gitu maksudnya profil kayak gitu. Terus kita sambut Mas Semen, entrance kan? Entrance juga dikasih gua cemen. Gua tuh gak suka sama lampu lalu lintas. Kelar gak tempatnya? Dia salah satu opener gue, Oji Asoy, yang mengikuti suci 4 dan langsung tersisih. Gak apa-apa. Tapi yang langsung tersisih itu ada juga yang sukses tuh. Uus. Artinya gak menutup kemungkinan. Tokyo Uus tuh. Itu bisa aja. Tapi 1 dari 1000 kok. Ini udah berapa? Udah 999 kali. Udah pernah celaka belum? Berarti giliran gua dong, gitu aja sebenarnya itu biasa aja. Lu tidak mau nambahkan sesuatu dalam data itu, enggak, lu nggak menambahkan sesuatu. Kondisinya ya, iya, hanya kondisinya lu ceritakan ulang, intinya lucu. Banyak lah cara-cara cari punchline. Paling gampang mungkin plesetan, apa komparasi atau singkatan, kadang-kadang singkatan yang